Barang siapa yang meyakini bahwa sebagian manusia tidak wajib mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ia boleh keluar dari syariat, ya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Khidir keluar dari syariat Musa alaihi salatu wassalam, maka ia kafir. Yang pertama, saya bagi dua ya. Pertama, kita harus jadi ada orang meyakini gini kan, ada penganut tasawuf itu kan meyakini kan tingkatan tertentu kan nggak perlu lagi membutuhkan syariat, ini kafir, paham ya? Maka pertama, syariat yang Allah syariatkan itu pada dasarnya untuk seluruh manusia, karena Allah mengutus para nabi itu untuk seluruh manusia. Kita bisa lihat pada dalil surat yang ke-4 An-Nisa ayat yang ke-165. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rasul. Surat 4 An-Nisa ayat yang ke-165. Kan ada orang sekte tertentu namanya tasawuf tuh ya, kalau udah tingkat tertentu, saya mah tidak butuh syariat, soalnya atateh ya Allahu Akbar kabira. Kalau abi mah udah tingkat ma'rifat, jadi tidak butuh lagi yang namanya puasa. Puasa kita mah level tinggi, dia merasa dia bebas dari syariat. Kan kata Allah tadi, kutiba alaikum, hai orang beriman, diwajibkan atas kalian. Katakum kan antum semuanya, kan dalilnya umum, paham? Dan anda beriman, kalau anda mengatakan saya bebas, ya kafir. Orang Allah bilang orang beriman, kutiba alaikum, ya, selama dia meninggalkan kewajiban syariat, salah satunya puasa Ramadan, bukan karena udzur syar'i, di mana dia dibebaskan oleh syariat dengan udzur-udzur tertentu, dengan alasan gue kagak butuh syariat yang gitu-gitu lagi, itu namanya agamanya orang awam. Gawat ya, ini anak-anak muda terutama ya, perhatikan tuh ya, karena anak-anak muda tuh gampang kena racun syubhat ya. Kayak contoh tadi ya, kalau kamu belajar ma'rifat, sudah tingkat ma'rifat, berarti udah melewati hakikat ya. Kalau udah melewati hakikat, berarti udah melewati tarikat ya. Kalau udah lewat tarikat, berarti udah lewat syariat. Berarti syariat kan di bawah, itu orang awam, kita nggak butuh itu lagi. Apa kata iblis? Mantap. Nah, jelas ya. Nah, jadi semua syariat itu berlaku umum ya, tidak boleh ya, sebagaimana kata Nabi, kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba, seluruh umatku berpeluang masuk surga kecuali yang enggan ya. Qalu ya Rasulullah wa man aba wa man ya'ba, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan? Mana ada orang enggan masuk surga, dikasih rumah gratis saja, dipetak 10 aja mau ya, yang petaknya itu depan ruang tamu, di tengahnya kamar, belakang dapur ya. Kira-kira kalau dikasih mau nggak dek? Mana baru habis nikah lagi, nah, di mana-mana kontrakan mahal lagi, nah, dikasih, you tinggal di sini, senang nggak? Mana ada orang enggan? Itu belagu namanya tadi ya. Maka para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah man ya'ba, siapa orang yang enggan itu? Ya qal, Nabi SAW bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dia telah taat siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk surga. Dulu ketika saya pernah di sebuah university, dosen mengkritik hadis ini.
Hadis ini dhaif katanya. Saya tanya, dhaifnya dari mana Pak? Dari sisi matannya atau sanadnya? Dia bilang dari sisi matan, redaksinya. Wow. Kenapa dia dhaif Pak? Karena di sini Nabi menyandarkan ketaatan kepadanya, bukan kepada Allah. Jadi hadis ini salah. Namanya juga Salim, mulutnya kan rada-rada gimana gitu. Otak bapak tuh yang salah, bukan hadisnya. Tercengang tuh si bapak tuh ya, profesornya tuh. Dia mau marah, tunggu sebelum selesai ngomong. Ngapain marah-marah? Kata kawan saya, gila loh, dosen lu gertak loh. Diam Pak, saya belum selesai ngomong. Hadis itu gak salah. Kenapa kata Nabi, man ata'ani dakhala jannah, siapa taat kepadaku? Karena kita tidak mungkin taat kepada Allah kecuali melalui ketaatan kepada Rasul. Dan taat kepada Rasul itu sama dengan taat kepada Allah. Apa kata dia? Jangan kamu ngaco, diem, saya bilang. Saya kan belum selesai. Apa kata saya bilang? Apa Bapak tidak baca Al-Quran? Surat 4 ayat 80, surat An-Nisa. Mayuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Barang siapa menaati Rasulullah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Barang siapa berpaling dari ketaatan kepada Muhammad, saya tidak mengutus untuk menjaga mereka dari azabku. Jadi hadis ini hanyalah menjelaskan ayat tadi Pak. Paham? Posisinya bisa menjadi takkid, bisa menjadi tabiin, bisa menjadi mengkuatkan lagi ayat tadi, juga bisa menjadi penjelas. Jadi bukan hadis yang dhaif, otak bapak itu yang dhaif. Paham ya? Nah, jadi ayat tadi berlaku umum bukan? Tidak boleh ada yang keluar dari syariat. Maka mengingkari ayat tadi kufur tidak? Kufur kan? Dia merasa dirinya keluar dari syariat. Kan ada orang yang minum khamar, ditanya, Gus, kok minum khamar sih? Oh, kalau ente ini khamar, kalau anak air putih. Itu ilmunya orang-orang sufi tadi. Ya? Dia berzina, dia bilang orang lain berzina, bagi saya enggak. Karena pada saat saya sedang berhubungan, saya menyatu dengan Allah. Kira-kira iblis bilang apa? Salto enggak itu iblis? Masya Allah, ini kekufuran. Ini kekufuran. Dia menghalalkan sesuatu yang haram. Dia menghalalkan sesuatu yang haram dengan atas nama bahwa syariat tidak berlaku bagi dia lagi. Masya Allah. Ya, apa kata Nabi dalam hadis Daruqutni? Innallaha ta'ala farada alaikum fara'id la tuday'un. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian kewajiban-kewajiban, maka jangan kalian remehkan, jangan kalian abaikan. Ya kata Nabi, innallaha ta'ala farada alaikum fara'id. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah mewajibkan atas kalian, katakan antum semua, bukan? Faham? Maka siapa saja yang menisbatkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka berlakulah syariat tadi. Tidak boleh keluar dari syariat. Itulah dalil mutlak, itu dalil umum di mana syariat berlaku bagi seluruh manusia, yang mengingkarinya kafir, Allah masukkan ke neraka. Baik, jelas ya? Jadi dalil tidak betul. Semua dalil tadi mengikat, seluruh manusia terikat. Di surat 59 kata Allah ayat 7, ma'atakumur rasulu fakhudhuhu. Ma'atakum, apa yang Rasul berikan pada kalian, ambil. Di sini kata Allah ma'atakum, apa yang Rasul berikan kepada kalian, ambil semuanya. Kum di sini kan antum, berarti semuanya. Berarti tidak boleh ada orang melepaskan diri dari apa yang Nabi syariatkan kecuali ada dalil khusus baginya. Baik, jelas ya? Jadi dalil tidak betul. Semua dalil tadi mengikat, seluruh manusia terikat. Di surat 59 kata Allah ayat 7, ma'atakumur rasulu fakhudhuhu. Ma'atakum, apa yang Rasul berikan pada kalian, ambil.
Di sini kata Allah, ma'atakum, apa yang Rasul berikan kepada kalian, ambil semuanya. Kum di sini kan antum, berarti semuanya. Berarti tidak boleh ada orang melepaskan diri dari apa yang Nabi syariatkan kecuali ada dalil khusus baginya. Mereka mengkiaskannya dengan apa? Mengkiaskan dengan Khidir. Tahu Khidir ya? Yang Allah kisahkan kepada kita di surat Al-Kahfi 18 ayat 60 dan seterusnya. Betul ya? Jawabannya apa? 1. Nabi Musa diutus untuk siapa? Bani Israel. Ya? Dan Khidir bukan Bani Israel. Faham Pak? Tadi mengkiaskan dirinya dengan Khidir. Kan para wali itu suka menjadikan Khidir itu sebagai figur yang diteladani, pakai akalnya sendiri. Jawabnya apa? Khidir bukan dari Bani Israel. Paham? Dan Khidir bukan umatnya Nabi Musa yang berlaku baginya syariat Musa. Apa kata mereka? Khidir juga tidak mengikuti syariat Musa. Ya iyalah, masa iya dong? Paham? Karena apa? Nabi Musa diutus untuk Bani Israel dan Khidir bukan dari kalangan Bani Israel. Automatically dia tidak terikat dengan syariat Nabi Musa. Paham? Karena ada kata Nabi, aku diberi 6 hal yang tidak pernah Allah berikan kepada nabi-nabi terdahulu. Salah satu dari 6 apa? Mereka diutus untuk kaumnya saja, dan aku diutus untuk seluruh alam. Ini namanya qiyas yang batil, menganalogikan analogi yang batil. Yang kedua, Allah mengutus Khidir untuk apa? Mengajari Musa kan? Sababun nuzul, sebabnya Khidir diutus untuk Musa apa? Karena dalam hadis Bukhari, lihat dalam kitab tafsir, ketika ada yang bertanya Musa, ada siapa yang paling pintar di antara hamba-hamba Allah? Kata Musa, saya. Tidak ada lebih pintar dari saya. Maka Allah suruh dia pergi ke tepi pantai untuk bertemu dengan Khidir. Berarti di sini kedudukan Khidir dan Musa lebih tinggian mana? Khidir ya. Paham? Karena Khidir diutus Allah untuk mendidik Musa, mengajari Musa. Paham? Jadi wajar kalau Khidir tidak mengikuti syariat Musa. Karena kedudukan di antara mereka berdua lebih tinggian mana dalam posisi ini? Khidir datang untuk mengajari Musa tentang ilmu yang tidak diketahui oleh Musa. Faham? Apa kata Musa? Ajarkan kepada aku ilmu yang Allah ajarkan kepadamu, yang tidak Allah ajarkan kepada aku. Faham? Jadi mengkiaskan diri dia seperti Khidir di sisi Musa juga batil, bukan? Kenapa? Karena Khidir bukan orang Israel. Faham? Maka tidak berlaku syariat Nabi Musa, karena Nabi Musa berlaku bagi kaumnya saja syariatnya. Yang kedua, posisi Nabi Khidir dengan Nabi Musa, di mana Nabi Musa banyak tidak tahu ilmu yang diketahui oleh Khidir, bukan? Berarti dalam cerita ini posisi siapa yang lebih tinggi? Khidir kan? Ya wajar kalau Khidir tidak ikut dengan syariat Musa kan? Faham? Nah, ingat bahwa Khidir bukan umatnya Nabi Musa, sehingga dia tidak terikat dengan syariat Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Saya kira cukup ya. Jadi jelas ya. Itu hujah kenapa para ulama menetapkan ada orang yang merasa dirinya boleh keluar dari syariat Allah tabaraka wa ta'ala, boleh Rasulullah, dia kafir. Kenapa? Karena dia ingkar kepada ratusan ayat yang sifatnya berlaku umum dan mengikat semua orang. Paham ya? Jadi misalnya seorang laki-laki mengatakan, saya tidak wajib sholat berjamaah di masjid, ya, karena apa? Ma'rifat saya sudah tinggi, nggak butuh sholat berjamaah. Berarti rupanya dia udah ganti kelamin, namanya muslimah itu namanya.